Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Oke, tema kita kali ini Virgo adalah di mana pesan spirit guide atau malaikat pelindungmu tentangmu ya, untuk karir, keuangan dan percintaan dari Virgo. Kira-kira apa yang ingin beliau sampaikan ya, spirit guide-mu sampaikan kepadamu yang harus kamu lakukan supaya hidupmu jauh lebih baik ya. Kita lihat nanti sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Virgo. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Virgo. 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 Oke. Di sini ya, saya mau bagi 3 kartu. Saya sudah menarik energi dari kalian, di mana di sini untuk karir, di mana untuk keuangan dan percintaanmu ya. Jadi ada 3 kartu di mana pesan semesta untuk karirmu, untuk keuanganmu dan percintaan. Saya mulai dulu di karir, saya sisihkan untuk keuangan dan saya sisihkan juga untuk percintaan. Kita ke karir ya. Sekali lagi berikan energi kalian Virgo. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Virgo. Virgo, 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 Virgo. Kita lihat apa yang terjadi Virgo. Saya ambil 3 kartu untukmu. 1, 2, 3 ya. Secara acak kita ambil kartunya dan kita lihat kartu apa aja yang terbuka. Di sini ada The Lovers, ada Death, dan ada The Magician. Karir. Semesta mau sampaikan ya, karir ini ya, kamu harus bisa mencintai pekerjaanmu Virgo. Ya, kenapa saya bilang seperti gitu? Kalau kamu tidak mencintai pekerjaanmu, sama saja kamu itu kayak macam apa ya? Beban otomatis nggak maksimal. Ya. Kalau seandainya Kak Ica, saya nggak nyaman di tempat kerja, ya berarti kamu harus mencari pekerjaan yang bisa membuatmu nyaman. Kamu harus bertindak, jangan duduk diam di tempat menunggu orang-orang itu menjadi orang baik atau membuatmu nyaman. Kamu yang harus mencari kenyamanan untuk dirimu sendiri ya. Kak Ica, kalau saya punya kerjaan belum ada gimana? Ya kembali lagi pada dirimu. Mau menciptakan usaha lapangan pekerjaan untuk dirimu sendiri, kamu yang jadi bosnya sendiri ya, ataukah kamu mencari pekerjaan yang sesuai passionmu ya. Jangan mengharapkan uang turun dari langit, jangan mengharapkan jabatan turun dari langit atau orang yang datang kepada kamu. Kamu yang harus jemput bola, kamu yang harus menjemput pekerjaan itu. Entah jemput dalam artian kamu yang melamar pekerjaan itu, ataukah kamu yang membuka usaha. Jadi kamu yang action, bukan orang yang tunggu sampai orang datang, mau nggak Virgo joinan sama saya, ayo kerja di tempatku, ayo kamu, saya tuntun kamu untuk kerja di pekerjaan ini. No, saya lihat di sini kamu sudah mempunyai pekerjaan tapi nggak tekun, ataupun capek, lelah, letih, lesu. Ya memang semua seperti gitu Virgo.
Setiap pekerjaan ada naik pasang surutnya, di mana mungkin ada pro dan kontra. Ya, kalau kamu dunia bisnis, ya banyak kompetitor tidak sehat, ataupun mungkin penjualan lagi sepi, lesu, ya. Harus semangat. Jangan berpikir negatif terhadap siapapun, ya. Kadang-kadang kamu berpikir, wah jualanku nih lagi sepi nih, wah pasti orang guna-guna saya ini ya. Mereka kirim apa, ya, tanah kuburan untuk supaya jualanku nggak laris ini. Itu pikiran negatif. Kamu berarti menginginkan itu. Semesta kan, oke, saya tutup rezekimu karena kamu yang mau. Ini contoh kalau kamu dalam bidang bisnis ya, dagang lah contohnya. Persaingannya ketat. Padahal sebenarnya jangan lihat dari sisi negatif, lihat dari sisi positif. Oh, hari ini semesta mau saya harus istirahat dulu besok karena besok itu rame. Ataupun cari penyumbatnya. Oh, penyumbatnya nih ternyata harus pakai online ya, atau mungkin saya harus memberikan sedikit gift. Ya pokoknya ada saja cara untuk menarik pelanggan. Bukan monoton, bukan pakai cara lama. Ini contoh. Kalau kamu sebagai karyawan, kali cak saya nggak nyaman dengan orang-orang toksik. Ya sudah, nggak apa-apa, selama kamu masih nyaman dengan pekerjaannya, berarti kamu nggak usah terlalu mau dekat dengan orang toksik itu. Macam contoh sahabat-sahabat yang agak sedikit ember ya, karena saya lihat di sini ada yang suka gosip ya. Ya jauh dari mereka, jaga jarak lah kalau memang nggak bisa menjauh karena satu kantor ya. Intinya kan dari dirimu ya. Jangan kamu nyosor-nyosor juga ke sana. Kalau nyosor-nyosor kepada orang ember ya, besok dia ember orang lain, pada saat kamu nggak ada dia emberin kamu. Nah ini hati-hati. Dia cerita. Jadi jangan menyerahkan diri kepada orang-orang toksik, atau malah kamu juga ikut dengan toksik di situ. Ya, akhirnya kamu juga ikut cerita orang. Kerja nggak beres. Ya. Nah, untuk karir juga ya, kalau memang ada persaingan ya bersaing aja secara sehat. Kalau Kaica kalau dia bersaing nggak sehat ya jangan diikuti. Ya, kita kan bicara karma. Ada beberapa saya lihat di sini sikut menyikut proyek ya. Terus ada juga yang mungkin tidak sehat karena ayo DP suap-suapan ya. Kamu DP dulu, nanti saya kasih kamu proyek. Ujung-ujungnya nggak dikasih. Ya karena kamu tidak mau apa ya, cuman mau meminta gitu ya. Kamu harus tuh apa ya, kalau dibilang ya fokus pada betul nggak nih orang, fokus pada orangnya dulu, jangan cuman mendengar ocehannya saja ya. Ada beberapa yang DP dulu padahal ujung-ujungnya nggak dikasih proyek, alasan sana alasan sini, uangmu hangus ya. Ini bicara kompetitor tidak sehat banyak di lingkungan Virgo ya. Jadi ya kamu yang harus bisa menjaga dirimu dari orang-orang toksik ini. Kalau pimpinan gimana Kak? Pimpinan. Ya kalau pimpinanmu kamu merasa toksik dengan pimpinanmu, kan berarti kamu harus, nggak mungkin kayak kamu dengan hubungan dengan karyawan ya. Beda dengan kalau dengan hubungan dengan pimpinan. Kalau sudah pimpinan kan ya memang harus dialah yang benar. Kalau kamu merasa bahwa kamu sudah terancam dan tidak nyaman, selalu salah, ya berarti mereka secara tidak langsung, pimpinan secara tidak, ya walaupun dia tidak mengungkapkan, dia ingin kamu mengambil keputusan untuk resign aja, secara tidak langsung loh. Kenapa? Karena tekanan kan. Ini bicara pimpinan loh. Kalau pimpinan komplain terus, berarti secara tidak langsung dia tidak suka dengan kinerja kamu. Tapi mungkin berat hati untuk keluar, keluar, memecat. Karena mungkin masih ada empati gitu. Kamu yang harus bisa lihat, kamu masih nyaman silahkan, kalau tidak. Karena saya lihat di sini kalau kamu tidak mencintai pekerjaan itu, ataukah lingkungan, ataukah orang-orang di dalam situ ya, kamu serasa mati, serasa kayak macam hancur, nggak nyaman. Ini akan mempengaruhi fisik dan mentalmu. Tuh. Ya. Kerja nggak beres, kadang-kadang sakit-sakit ya, sakit migrain, flu, sakit pundak, pinggul, banyak beban, pulang ke rumah lagi ribut dengan pasangan, ribut dengan anak, ribut dengan pacar ya, pusing. Betul tidak Virgo? Ya, jadi karir kamu ini kadang-kadang yang membuat stres kamu salah satunya. Kenapa? Karena ketidaknyamanan itu. Jadi kalau kamu mau kerja, carilah tempat yang nyaman. Kalau memang kamu sudah nggak ada kerja yang nyaman, tempat kerja yang nyaman, ciptakanlah pekerjaan yang bisa membuatmu nyaman. Contohnya apa Kak? Sekarang kan banyak konten kreator. Kamu mau di Facebook, mau di TikTok, jualan juga bisa di TikTok. Lah, jangkauannya luas.
ya, ataupun apalagi ya, bisa website ya, atau apa ya, kerja di rumah aja bisa menghasilkan duit loh, apalagi kalau kamu gerak. Sekarang kan pakai teknologi, jangan mager pakai cara lama, apalagi bicara suap-suapan ya. Mendingan kamu yang kasih uang, kamu yang harus menarik uang, bukan malah mengeluarkan uang, pusing, stres. Karena saya lihat di sini ada masalah keuangan juga, akhirnya kamu stres karena karir kamu. Mungkin ditipu, ikut investasi yang macam-macam. Nanti kita lihat ke keuangan ya. Karena saya lihat di sini ada faktor juga keuangan. Ataupun mungkin kamu sudah berusaha berbisnis ya, ujung-ujungnya kamu dapat nggak berputar bisnis kamu, stres lagi. Ya, makanya dicintai pekerjaan itu, jangan dibawa stres. Kalau stres semakin stres ya, tapi kalau kamu mencintai pekerjaan itu akan jauh lebih baik, kamu akan tetap up ya. Makanya saya bilang carilah pekerjaan yang membuatmu happy, membuatmu nyaman ya. Oke, itu yang saya lihat dari kartunya ya. Semoga resonate untuk karirmu. Oke, kita ke keuangan kamu Virgo. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Virgo. Kita lihat ya, 3 kartu untukmu. 1, 2, 3 kartu untuk Virgo. Oke, di sini 3 kartu kita lihat apa yang semesta ingin sampaikan. Ada Nine of Cups ya, ada The Devil, dan ada King of Wands ya. Wow. Di sini ya, untuk keuangan kamu harus bisa lebih banyak menabung Virgo, banyak kebutuhan tak terduga, jangan juga ikut-ikutan gaya hidup orang ya. Kita hidup bersederhana, yang penting ada amunisi. Ngerti ya? Jangan kamu pakainya kelihatan wow padahal kere. Ini contoh. Jangan ikut-ikut orang toksik. Jangan mau dihormati karena gaya hidupmu. Nanti gaya hidupmu yang akan membuatmu terluka dan akhirnya membuatmu jatuh juga karena gaya hidup. Ya, harus bisa lebih bersederhana, lebih bijaksana dalam memanage keuangan. Ya, kalau yang tadi saya bilang ada investasi bodong, orang minta DP ini DP itu belum jelas, nggak usah. Kamu nggak percaya Tuhan ya? Pakai suap ya, macam contoh, kamu nanti saya dapat pekerjaan ini ya, semua sudah online kok. Kalau dulu mungkin karena kompetitor tidak sehat, zaman dulu belum online, sekarang online nggak perlu pakai begitu. Kalau rezeki ya rezeki, toh kita masih bisa mempunyai pekerjaan yang bagus kok dibandingkan suap penyuap ini contoh. Ataupun saya mau kerja di perusahaan bergengsi tapi katanya minta pelicin, ini contoh ya. Kamu bisa menyesuaikan ya, ini kan saya memberikan contoh cuman sekedarnya saja ya. Kamu bisa masuk di dalam kehidupanmu, kalau terjadi berarti energimu, kalau tidak berarti yang lain ya. Tetapi saya lihat di sini memang bicara keuangan ini riskan ya. Kamu lebih banyak pengeluaran dibandingkan pemasukan. Masuknya contohnya ya 5 juta, keluarnya 5.500.000 minus, bahkan ya nggak minus banyak, tapi setidaknya kamu masih punya hutang itu. Nah ini kenapa kamu karena ya begitu, kamu nggak bisa tenang, kamu nggak bisa bijaksana dalam mengambil langkah, terutama gaya hidup ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah hidupnya juga baik ya, sudah bagus, sudah mapan ya, akhirnya orang-orang datang untuk pinjam uang ke kamu, atau yang tadi saya bilang menipu kamu dengan iming-iming investasi inilah, investasi itu, bunga tinggi ya. Nah, nggak usah. Kalau kamu mau investasi yang real, entah tanah, bangunan ya, yang ada sertifikatnya. Nggak usah yang banyak-banyak saham dan apa segala macam online tuh nggak usah. Sekarang real aja. Kamu mau ya beli brankas ya, kamu investasi di logam mulia ya. Kak Ica ada yang tanya ya, Kak Ica saya mau investasi di emas aja. Oke, tapi emas kalau mau investasi logam mulia ya, jangan perhiasan, nilainya kurang ya. Ya memang kalau dibilang perhiasan, tapi maksudnya kalau memang mau betul-betul investasi yang real ya, logam mulia, emas batangan. Kalau kita perhiasan kan cuma berapa, belum ongkos kerjanya lagi kan ya, belum ya, tetap dia naik. Tapi kalau memang mau investasi real, emas batangan ya, yang real. Jangan yang kita investasi emas tapi yang online, waduh ya. Sekarang online tiba-tiba drop ya, mereka main saham atau bagaimana, terus kamu mau
nuntut kemana, bingung siapa yang punya, siapa kita mau lapor ke polisi untuk minta pertanggungjawaban, siapa orangnya, nggak jelas. Apalagi pinjol, nggak usah yang online pinjaman atau mau investasi di pinjol online tuh jangan. Ini semesta mau sampaikan kepadamu, jangan sampai kamu tergiur, wah bunga rendah, tapi kalau terancam ya dengan orang-orang yang tidak baik ya, entah dia memakai identitas kamu ya, nanti ya kita nggak bicara apa-apa, tapi jangan sampai identitas kamu dicemarkan, karena kan kalau yang online itu kan harus memberikan identitas atau malah menyebarkan nama baikmu. Kalau terlambat sedikit langsung sebar gosip, sebar aib ya, sebar macam-macam ya, ke kontak, bikin malu. Nah ini ya, jadi untuk keuangan lebih berhati-hati, lebih banyak nabung, dan lebih bisa memanage keuangan dengan baik, dan turunkan gaya hidup ya, yang bikin kita jangan mental miskin ya, kamu harus mental pejuang. Mental miskin tuh artinya apa Kak? Mental pengemis, mirip-mirip, hanya mau meminta aja proyek, meminta aja ini, kamu yang harus action ya, macam tadi, supaya apa? Hasilnya nampak, ada duitnya. Kalau kamu mental pengemis, minta, nanti orang malah bodoh-bodohi kamu. Oh dia mau meminta ini nih, minta bantuan, DP dulu dong. Kan nggak pelicin, nggak mungkin saya mau urus ke sana nggak ada uang taksi. Ini contoh, dia kan mencari peluang untuk bisa mendapatkan keuntungan dari dirimu. Ini hati-hati. Makanya kamu yang harus terjun langsung, kamu yang harus, macam contoh ya, oh saya mau ke kepala dinas, oke saya harus yang ke kepala dinas, harus pergi, jangan minta bantuan si A si B si C, harus berani ya, berani, Pak ini saya punya apa ya kalau dibilang proposal ya tentang perusahaan saya, mungkin kalau Bapak berminat ya, harusnya bicara gitu kan. Ini bicara kalau seandainya kamu di proyek ya, mungkin kamu kontraktor atau apapun, mau ada akan kerja sama, kalau Bapak berminat ya silahkan hubungi saya, langsung ke orangnya, iya kan, harus berani. Makanya saya bilang tadi jemput bola, supaya apa? Uang kamu itu bisa tetap up. Kalau memang kepala dinas bilang, contohnya ya, kepala dinas atau apa ya, dibilangnya iya nanti saya pikir ya, ataupun mungkin kondisinya ya taruh di situ dulu ya, kan berarti uang kamu nggak ada yang keluar. Kenapa? Karena kamu yang sendiri kerja. Sama juga dengan dagang, kamu sendiri yang kerja ya, jadi untungmu kamu yang dapat. Jangan kerja malas, kamu yang malas, kamu pakai karyawan kamu gaji, jadi untung yang kamu pakai itu untuk gaji karyawan ya. Jadi hati-hati ya, karena gengsi, kamu kerja jangan gengsi, karena apa? Hasilnya kalau gengsi ya kamu nggak makan, uang pun lari dari dirimu, karena uang itu mau dengan orang yang mencintai dirinya, bukan karena gengsi itu kan ya, ibaratkan butuh uang tapi nggak kayak seolah-olah saya nggak ya, padahal saya butuh nih, tapi kayak macam enggak ya, kita dikasih uang, nggak usah repot-repot, padahal hati butuh. Nah itu dia nggak suka seperti gitu. Sama seperti kalau kita bekerja ya, kita bekerja baru gengsi-gengsian, uang nggak suka di situ. Ini kita bicara energi soalnya, jadi kerjalah langsung turun tangan, jangan ada gengsi-gengsian, karena uang itu dia mau mencari orang-orang yang memang menginginkannya sepenuh hati, baik dari pikiran dan hati, bukan hanya hati doang, pikirannya gengsi, no, dia nggak suka. Harus seperti gitu, hati dan pikirannya memang berfokus pada menginginkan uang, membutuhkan uang. Bukan berarti kita bicara mendewakan uang, tidak, tetapi ya memang seperti gitu, kita menarik seseorang itu dari energi kita, dimana terfokus antara hati dan pikiran ya. Jadi jangan gengsi ya, dan gaya hidup kamu diturunkan ya. Kalau kita dibilang wah kamu tuh miskin, ya nggak apa-apa, tapi rekening saya 50 juta, rekening saya masih ada saldo 100 juta, deposito saya masih ada 1 miliar, nggak apa-apa kita jadi gembel-gembel, tapi amunisi kita banyak dibandingkan kita gaya hidup up ya, tapi ujung-ujungnya pinjaman semua ya, bingung setiap bulan bayar angsurannya gimana nih. Hati-hati, jangan sampai kamu terlilit hutang ya. Oke. Itu yang semesta mau sampaikan kepada kamu untuk keuangan kamu ya. Lebih memanage keuangan dengan baik, dan turunkan gengsi, turunkan gaya hidup ya. Oke, untuk percintaanmu saat ini ya, kita ke kartu pile ketiga. Di sini percintaanmu, berikan energimu. Kita lihat. Oke.
1, 2, 3. Oke, untuk di sini percintaan di sini ada Chariot, ada Eight of Pentacles, ada Ace of Swords. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu ya, Virgo, untuk percintaan harus tegas. Jangan bingung ya, saya pilih ini atau pilih itu, saya terima dia atau yang sana, saya nembak yang ini atau yang itu, saya maju atau mundur, bingung. Tegas dong, dalam percintaan harus tegas. Saya mempertahankan atau saya harus menyudahi, ya. Karena saya lihat di sini ada yang ketidaktegasan, bingung, bimbang, tuh harus tegas. Saya mau menikah atau saya hanya mau pacaran? Ya sama seperti kamu, pasanganmu datang nih, kamu harus tegas. Kamu mau datang ke saya itu mau apa? Dalam hubungan ya, kamu hanya mau pacar-pacar doang atau memang mau ke jenjang yang lebih serius? Berarti cari yang dewasa, bukan cari yang kekanak-kanakan makan energi, pusing, stres. Cari orang yang dewasa, cari orang yang betul-betul mencintai, bukan untuk menyakiti. Ya. Terus cari juga orang pekerja keras yang orientasinya memang mau untuk masa depan, bukan hanya porotin kamu. Ya, ataupun kalau dibilang matre. Ya, cari orang yang jelas, yang mau berjuang. Kak Ica kalau sudah nikah gimana Kak Ica? Ya carilah orang yang, artinya bentuklah dia seperti apa yang kamu mau ya. Tapi kalau dia nggak mau dibentuk karena ya terkadang gini ya, manusia itu kan karakternya itu kan beda-beda. Jadi mungkin komunikasi. Kalau seandainya dia sudah nggak mau komunikasi dan dia pemalas orangnya, Kak Ica gimana? Waduh repot itu. Makanya ini kayaknya harus cocok untuk yang belum nikah. Kalau yang sudah nikah makanlah nasibmu ya. Kenapa? Karena siapa suruh waktu nikah buta? Karena nikah tuh bukan hanya makan cinta, kita makan nasi, ya. Kaica, terus gimana dong nasib saya nantinya? Saya sudah nikah soalnya, terus pasangan saya pemalas, nggak dinafkahi lagi. Waduh, repot. Berarti semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa mengambil keputusan. Tetapi bukan di sini saya bukan bilang kamu untuk bercerai. Ya itu keputusan kamu mau bercerai atau tidak. Tetapi semesta mau sampaikan kamu itu kuat. Tunjukkan mentalmu, tunjukkan kemampuanmu, walau tanpa dirinya kamu mampu. Sebenarnya semesta mau mengajarkan seperti gitu. Tetapi terkadang kamu masih, saya masih harus, dia tanggung jawab, dia harus, masih menuntut. Gak usah menuntut. Ya, karena semesta mau kasih tahu bahwa kamu itu mampu dengan cara kamu dijodohkan dengan orang ini, orang pemalas ini, supaya apa? Kamu juga up. Kamu bisa buktikan bahwa kamu mampu, dan kamu semesta mau kasih tahu kepada kamu bahwa ini loh kemampuan kamu tuh luar biasa, dikeluarkan. Ya. Karena ada cara semesta untuk menegur orang, dan kamu ditegur bahwa kamu tuh jangan pemalas karena kamu punya potensi. Nah, saya kasih kamu orang pemalas supaya kamu bisa keluarkan potensimu, keluarkan talentamu, bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Kamu manusia kuat, kamu manusia hebat. Nah, itu yang ingin semesta sampaikan kepada orang-orang yang lagi kondisinya dalam percintaan ya trouble ya. Kak Ica, terus gimana caranya supaya percintaan saya nyaman dengan pasangan walaupun mungkin kondisinya enggak ya lagi marah-marahan? Ya komunikasi. Ya, jangan dingin. Ini juga sama dengan pasangan kalau mau yang jomblo ya, jomblo ataupun yang sudah berpacaran ya, dan yang nikah ini jangan dingin. Tetap mengerti pasangan dengan penuh kelembutan. Apa yang kamu inginkan itu diucapkan, apa yang kamu komplain itu diucapkan dengan bahasa yang baik. Terkadang kamu bahasanya agak ketus-ketus, jadi pasangan itu berpikir negatif. Bicara penuh dengan kelembutan. Jangan juga langsung, lihat dulu situasi dan kondisi. Ataupun mungkin kamu bilang, sayang, ini contoh ya, harus pakai bahasa yang jangan kamu itu ya, jangan dong, harus manja. Kalau kamu nggak manja, waduh repot ya. Macam contoh, sayang, kamu punya waktu tidak? Kalau punya waktu, saya mau minta waktu 10 menit, saya mau bicara sesuatu. Ya, nanti panggil saya kalau kamu sudah siap ya. Ini bicaranya seperti gitu. Karena kalau kamu langsung waduh, dia stres dan pergi itu. Ya. Berikan dia peluang untuk bisa nyaman dulu, baru dia datang ke kamu.
Kak Ica, tapi dia nggak datang-datang ke saya, Kak Ica. Saya sudah bilang kalau sudah siap nanti panggil saya. Tadi kok nggak panggil saya, berarti dia lagi pusing, stres. Dia mau kamu diam dulu, ya, karena banyak orang-orang pasangan itu stres di pekerjaan, ya, sampai di rumah stres lagi. Makanya kalau sudah nikah, ya kamu sebagai pasangannya harus bisa menjadi tempat yang nyaman di rumah. Ini kan kita bicara percintaan. Terkadang orang-orang itu rezekinya nggak bagus, ya, itu karena ribut-ribut di rumah juga. Nah, itu yang semesta mau sampaikan. Kalau jomblo gimana, Kak? Ya perbaiki dirimu, lebih ramah, lebih santun, lebih mendekatkan diri kepada semesta, nggak bertopeng. Kamu kalau harus tegas juga, ya, untuk yang jomblo, ya. Jangan sampai hanya orang datang mengenalmu hanya untuk persinggahan saja, atau hanya karena kesepian. Makanya tadi saya bilang, apa tujuan kamu datang ke saya? Kalau memang mau ke jenjang yang lebih serius, ayo. Kalau tidak, ya jangan. Lihat dulu karakternya, lihat dulu circle-nya. Jangan sampai nanti yang kayak tadi sudah nikah baru, waduh ternyata pemalas, ya. Jadi lihat dulu sebelum kamu yakin bahwa dia yang terbaik untukmu, ya. Dan cari orang yang memang berjuang, bukan matre. Yang tadi saya bilang, ya, betul-betul mau berjuang untuk cinta. Jangan hanya, wah saya mencintaimu, omong doang, tapi nggak ada bukti. Ya, dalam percintaan itu kita harus tahu karakter mana yang hanya memanfaatkan, karakter mana yang memang betul tulus. Kalau memang dia memanfaatkan, itu kayak macam apa ya? Ya mungkin karena dari segi duit, dari segi kebutuhan fisik, seks dan lain-lain, tanpa ada ikatan. Itu kan berarti memanfaatkan. Tapi kalau memang dia benar-benar tulus, dia akan membawamu ke jenjang yang lebih serius. Seperti gitu, ya. Jadi untuk Virgo, lebih damai, lebih enjoy pada dirimu, lebih santai, jangan ada beban, ya, supaya pasanganmu juga nyaman bersamamu. Terkadang Virgo tuh menekan, ya, kayak macam marah pada pasangannya, kecewa terhadap pasangannya, tapi dia pendam. Nah, itu tidak baik. Itu akan berpengaruh kepada energi, sehingga pasangan merasa tidak nyaman, dan akhirnya kamu pun merasa emosinya bertambah. Karena pendam, nggak boleh dipendam, harus dikomunikasikan. Karena dalam hubungan kalau nggak ada komunikasi, ya apa ya, ya pokoknya seperti gitu, buyar. Ya harus komunikasi. Karena dengan komunikasi, apa yang menjadi permasalahan bisa terselesaikan, ya. Apa yang menjadi ganjalan di hati, unek-unek kita bisa keluarkan, dan itu ibaratkan toksik dalam diri keluar dari ucapan, iya kan? Kita pendam itu kan emosi, ya, kayak toksik untuk diri kita, racun gitu. Tapi kalau kita bicara kepada pasangan tuh kayak macam, aduh lega, saya sudah bicara, ya. Jangan dipendam. Kebanyakan Virgo pendam, akhirnya secara tidak langsung memberikan ketidaknyamanan kepada pasangan dan menambah sakit hati untuk Virgo. Jadi harus banyak komunikasi, jujur pada diri sendiri. Jangan takut, aduh saya nggak enakan kayak saya. Waduh, kalau dalam pasangan itu ya, jangan bicara nggak enakan. Kamu sudah bersama, kamu sudah satu. Anggap kalau kamu nggak enakan sama dia, ya berarti kamu nggak enakan sama dirimu. Jadi perlakukanlah dirinya sama seperti kamu mau diperlakukan. Karena kamu itu dengan dia itu satu. Kalau sudah berpasangan, kamu mau disayang, sayangilah dia. Kamu mau dicintai, cintailah dia. Kamu ingin dimanja, manjailah dia. Seperti gitu. Dan terutama jujur, kejujuran dan kesetiaan. Dan lebih banyak senyuman, ramah kepada pasangan. Jangan ramah pada orang lain, sama pasangan nggak ramah, gimana sih? Jadi seperti gitu, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.